Nama saya David Bimo Santoso, UKM saya namanya Kopi Bintang Roastery. Alamat kita ada di Kota Salatiga, tepatnya di Dusun Bendosari, RT 5, RW 5, Kelurahan Kumpulrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga. Ya, kalau ngomong masalah inspirasi, sebenarnya ini adalah usaha Ribbon yang dulu pernah dirintis oleh orang tua kami, bapak sama ibu. Pada waktu itu belum punya kebun yang seperti sekarang dan belum pernah punya source yang banyak seperti sekarang, sehingga usaha itu akhirnya puput atau gulung tikar. Karena juga mungkin fokusnya dulu bapak ibu juga masih berbeda, karena bapak ibu waktu itu masih jadi pegawai. Terus di tahun 2013-2014 akhirnya saya mencoba untuk melahirkan kembali, meribonkan kembali Kopi Bintang ini. Itu jadi kita mulai start awal lagi Kopi Bintang ini mulai 2014 awal, Mas. Jadi saya tuh termasuk orang yang menjilat ludah saya sendiri. Jadi lulus SMA sama orang tua tuh saya disuruh nerusin ke Fakultas Pertanian waktu itu, karena bapak punya kebun, terus nggak ada anaknya yang mau nerusin waktu itu. Tapi wah, saya nggak mau, kan nenggon pertanian nanti disuruh macul atau disuruh apa. Akhirnya saya kuliah di fakultas lain, di Fakultas Ilmu Komunikasi. Dan di tengah-tengah kuliah bertemu dengan teman-teman komunitas, Mas, namanya Koplo. Jadi Koplo itu kepanjangan dari Kopi Lover. Jadi ini adalah komunitas teman-teman coffee shop dan teman-teman pecinta kopi. Dari situlah mulai, punya kebun kopi, punya seperti ini kok nggak dimanfaatkan. Terus akhirnya dengan itu juga dorongan dari teman-teman, dan yang pastinya setelah ngomong dengan orang tua, ya udah diterusin kopinya, dikembangkan. Akhirnya kita buka Kopi Bintang ini. Dan kenapa menjadi semangat, salah satunya adalah ini salah satu kebun di Salatiga. Mungkin kalau kebun yang luas seperti perkebunan ada di Sale Putih, tapi kalau kebun warga yang memang dirawat dan hasilnya bisa bersaing di kebun sini, kami berani diadu, Mas, kalau dengan masalah perawatan kebunnya aja. Utamanya ya dari orang tua ya, Mas, dan karena waktu itu orang tua sudah mulai usaha ini, kita mulai berdiskusi dengan orang tua, dan yang pasti adalah teman-teman komunitas, Mas. Jadi komunitas itu bagi saya sangat, mereka sangat punya andil di dalam saya akhirnya mulai usaha ini. Jadi banyak sih teman-teman komunitas yang mulai ngajari roasting yang benar itu seperti apa, ngebrew kopi itu seperti apa gitu, teman-teman banyak yang bantu. Yang pasti kalau kopi kita adalah kopi asli dari Salatiga, yang ditanam di Salatiga, diproses di Salatiga, dan semua ada di sini, Mas. Orang bisa melihat mulai dari tanamannya, mulai dari prosesnya, sampai dengan proses roasting dan proses seduh, semua ada di sini, Mas. Dan kalau masalah tentang apa yang membedakan, tentunya ya kembali lagi bahwa ini kopi yang asli dari Salatiga. Itu yang akan membedakan kopi dari Temanggung, kopi dari Aceh, kopi dari mana-mana. Ini adalah kopi Salatiga. Masalah rasa mungkin relatif sih, Mas. Cuman kalau kopi kami jaga kualitasnya, kami jaga mutunya, itu menjadi SOP kami. Jadi mulai dari pemetikan, pemeliharaan kebun, pemetikan, terus sampai dengan proses roasting, proses packing, itu kami usahakan sestandar mungkin. Dengan berjalannya waktu, pemasaran semakin luas, akhirnya kopi kita sendiri juga nggak mampu untuk untuk pasarnya ya, Mas. Terus akhirnya kita ambil dari luar. Dari luar kita biasanya mengambil dari petani-petani yang memang kita sudah kenal. Jadi kita sudah tahu prosesnya dia seperti apa. Kalau tidak, luput-luputnya dari itu kita belinya cherry. Jadi kalau beli cherry kan kelihatan yang merah mana, yang hijau mana. Kalau kopi sudah jadi green bean itu kan nggak tahu, Mas.
Jadi kalau kopi sudah dikupas, itu kita nggak tahu itu dipetik merah atau hijau. Kecuali kelihatan nanti kalau kita pas proses roasting. Kopi merah dia warnanya akan coklat, kopi yang hijau warnanya akan lebih muda lagi. Gitu. Jadi memang kalau kopinya nggak bisa bohong, kalau petaninya yang bohong. Kebetulan kami juga punya kafe ya Mas ya, namanya Kebun Kopi Bintang. Di sini kami menjual kopi-kopi dari kebun kami sendiri. Jadi yang kami jual di sini adalah 90% produk kopi Robusta yang berasal dari kebun kami sendiri. Gitu. Jadi ya kalau mau minum kopi Bintang di Kebun Kopi Bintang seperti itu. Ya meskipun kita juga jualan kopi komersil juga ya yang kita distribusikan ke toko-toko, ke warung-warung gitu Mas. Cuman kalau di sini di Kebun Kopi Bintang ini yang kita jual kopinya berasal dari Kebun Kopi Bintang sendiri. Kalau tantangannya banyak Mas ya, mulai dari tantangan dari dalam kita sendiri juga. Waktu itu ya sempat apa ya iso di mau menjalankan kopi ya, gitu. Terus kopi ini musuhnya perusahaan-perusahaan gede. Apakah dengan kita masih merintis seperti ini, apakah kita bisa jalan? Tapi ya bersyukurnya, puji Tuhan, alhamdulillahnya sampai sekarang kita bisa bertahan, kita bisa berjalan lebih luas lagi pasar kita. Tentunya saya sangat bersyukur bahwa ke belakang support dari keluarga sangat bagus dan dibarengi support-support dari teman-teman Mas. Jadi memang ketika kita memulai usaha itu kita harus punya link banyak Mas. Kita harus banyak bergaul, kita banyak berteman seperti itu. Jadi ya pembeli kita awal mulanya dari saudara-saudara, dari teman-teman kita sendiri Mas. Habis itu dari mulut ke mulut mereka promo seperti itu. Melihat pesaing kami, kita rangkul menjadi ini Mas, ayo kita berkolaborasi bersama. Jadi kan kalau kita melawan perusahaan besar itu kan ya agak susah ya Mas, sulit, bahkan berat sekali. Disitulah kita mulai kerjasama dengan teman-teman kopi lokal Mas. Jadi bagaimana lokal ini minimal bisa menguasai Salatiga dulu. Jadi orang Salatiga minumnya kopi Salatiga. Disitulah kita mulai berkolaborasi dengan mulai dari teman-teman coffee shop, teman-teman yang penikmat kopi, coffee shopnya mulai dari coffee shop yang beneran sampai dengan yang Starling pakai motor-motor itu mereka jualnya kopi saset. Kita berkolaborasi dengan mereka Mas. Minimal kita bikin masyarakat Salatiga mau mengkonsumsi kopinya Salatiga seperti itu dulu. Itu menjadi salah satu trik kita sih Mas, membintangkan Salatiga dulu. Didukung juga dengan komunitas kami Mas, Koplo Mas, Kopi Lover Salatiga itu kita bikin event bulanan itu bagi kopi gratis di tengah kota biasanya kita Mas. Cuman ini sedikit agak vakum karena musim hujan. Karena biasanya habis tata-tata hujan udah bubar lagi. Itu kita iya, biasanya kita minggu kedua itu biasanya letaknya di Selasar Kartini kalau kita itu kita bagi kopi gratis tuh. Jadi kita seduhkan kopi di situ, minum bareng kopi di situ. Semua orang yang lewat-lewat di jalan kita undang kopi gratis. Itu juga nggak hanya dari kita sendiri Kopi Bintang aja sih Mas, dari teman-teman juga pada bawa kopinya mereka. Karena saat ini kan banyak roastery juga Mas. Kebetulan saya itu orangnya pendendam Mas. Ya, jadi apa yang dikatakan orang-orang waktu itu ketika mereka meng-underestimate kami ketika kami melakukan usaha ini, mulai merintis ini, saya akan membuktikan pada orang itu bahwa usaha ini bisa menjadi besar. Jadi kita akan bungkam mereka dengan hasil pencapaian kita. Kalau saya seperti itu Mas. Jadi underestimate, ejekan, bulian mereka kita jadikan semangat untuk kita bisa lebih melesat lagi. Saya mengalami berbagai macam alat waktu itu Mas. Jadi dari orang tua waktu itu masih full manual. Jadi ketika kita melakukan pulper, pengupasan kulit kopi itu masih pakai manual itu. Jadi kita harus muter pakai tangan gini. Terus akhirnya kita mulai nabung, kita beli mesin pulper. Itu berawal dari situ, mesin pulper. Terus setelah mesin pulper kita bisa punya, kita mulai bergeser lagi ke penjemuran Mas. Yang dulu penjemuran hanya dilakukan di lantai gini aja. Akhirnya kita bikin para-para, kita bikin kayak
meja itu Mas, jadi jemurnya di meja sehingga kalau pas musim hujan langsung ditutup plastik, bawahnya nggak kena air juga. Terus dari produksi saya mengalami roasting kopi itu pakai tembikar Mas, pakai tembikar tanah liat itu, apinya dari kayu gitu. Kita mengalami itu yang roasting waktu itu budi saya. Jadi kalau pas produksi 25 kilo itu ya bisa dibayangkan. Jadi harus muter kopi gini 25 kilo, waktunya paling nggak bisa 1-2 jam. Kita harus muter gini, kalau nggak diputer rata kopinya nanti gosong. Tahun 2000 setelah COVID 2020-an kami mulai menggunakan mesin roasting modern Mas. Berawal dari mesin 1 kilo, sekarang kami sudah punya mesin 5 kilo. Itu mesin roasting modern, terus kita barengi juga ada mesin grinder. Kita perbarui grinder kita dari yang tadinya grinder murni, grinder komersil yang pakai diesel itu Mas, karena itu terlalu bising, kasihan tetangga-tetangga, karena rumah kami berdekatan dengan rumah-rumah tetangga aja. Akhirnya kita ganti mesin grinder yang dari listrik. Terus dari packaging juga gitu, yang tadinya manual kita sekarang ya puji syukurnya kita sekarang sudah punya mesin packaging otomatis, sehingga ya lebih efisien waktu dan lebih higienis juga. Memulai usaha kita harus mencintai usaha itu sendiri, jadi jangan sampai kita membuka satu usaha tapi kita sendiri tidak mencintai usaha itu sendiri, karena kalau kita dasarnya kita nggak seneng dulu, nanti ketika ada masalah sedikit di tengah udah pasti langsung putus asa. Yang pasti untuk teman-teman ya buka usaha sesuai dengan passionnya sendiri, apalagi anak-anak muda zaman sekarang. Harus sesuai dengan passionnya, dan yang pasti jangan patah semangat, harus tetap semangat terus. Entah apapun yang dikatakan orang itu terus jarge. Yang penting tetap gerak, tetap usahanya tetap dijalankan, dan buktikan kalau memang ada orang yang merendahkan, buktikan kalau usaha itu memang bisa jadi, dan rendahkan mereka, ganti dengan usaha kalian.